Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Akuntansi Manajemen kelas K3 4D pagi. Kami akan membahas tentang biaya standar suatu alat pengendalian manajerial. Standar unit. Standar unit merupakan dasar atau fondasi tempat anggaran fleksibel dibangun. Untuk menentukan biaya standar unit untuk suatu input tertentu, dua keputusan harus dibuat. 1. Jumlah input yang seharusnya digunakan per unit output, atau keputusan kuantitas yang menghasilkan standar kuantitas. 2. Jumlah yang seharusnya dibayar untuk kuantitas input yang digunakan, atau keputusan harga yang menghasilkan standar harga. Biaya standar dapat dihitung dengan mengkalikan kedua standar. Standar unit dikali standar harga. Alasan mengapa biaya standar diterapkan. Untuk memperbaiki perencanaan dan pengendalian serta memperbaiki pengukuran kinerja. 2. Perhitungan biaya produk. Biaya produk standar. Dalam perusahaan manufaktur, biaya standar dikembangkan untuk bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Seorang manajer seharusnya dapat menghitung kuantitas standar bahan baku dan jam standar untuk output aktual. Rumus SQ sama dengan standar kuantitas unit dikali output aktual. SH sama dengan standar tenaga kerja unit dikali output aktual. Perhitungan jam tenaga kerja langsung standar yang diizinkan dapat diilustrasikan dengan menggunakan operator mesin. Standar kuantitas unit adalah 0,0008 jam per bungkus yang diproduksi. Jadi, jika 100.000 bungkus yang diproduksi, standar jam yang diizinkan adalah sebagai berikut. SH sama dengan standar unit tenaga kerja dikali output aktual, sama dengan 0,0008 dikali 100.000, sama dengan 80 jam tenaga kerja langsung. Analisis varians. Anggaran fleksibel dapat digunakan untuk mengidentifikasikan biaya yang seharusnya telah muncul pada tingkat aktivitas aktual tertentu. Angka ini dihasilkan dengan mengkalikan jumlah input yang diizinkan pada output aktual dengan standar harga per unit. Formula yang digunakan: biaya input yang direncanakan SP dikali SQ, biaya input aktual AP dikali AQ. Analisis variansi bahan baku dan tenaga kerja. 1. Variansi bahan baku. Variansi harga bahan baku, pendekatan rumus. Variansi harga bahan baku dapat dihitung secara terpisah. Variansi harga bahan baku mengukur perbedaan antara berapa yang harus dibayar untuk bahan baku dan berapa yang secara aktual dibayar. Rumus MPP sama dengan AP dikali AQ dikurang SP dikali AQ, atau MPP sama dengan AP dikurang SP dikali AQ. AP adalah harga aktual per unit, SP harga standar per unit, AQ kuantitas aktual bahan baku yang digunakan. Contoh, Blue Cheetos membeli dan menggunakan 780.000 ons jagung kuning pada minggu pertama Maret. Harga pembelian 0,0069 US dollar per ons. Jadi, AP adalah 0,0069, AQ adalah 780.000 ons, dan SP adalah 0,0060 US dollar. Dengan menggunakan informasi ini, variansi bahan baku dihitung sebagai berikut. MPP sama dengan AP dikurang SP dikali AQ, sama dengan
0,0069 dikurang 0,0060 dikali 780.000 sama dengan 0,0009 dikali 780.000 sama dengan 702 US dollar. Presentasi SP dikali IQ sama dengan 702 dibagi 4.680 sama dengan 15%. 2. Variansi efisiensi tenaga kerja. Variansi efisiensi tenaga kerja atau LEV mengukur perbedaan antara jam tenaga kerja yang secara aktual digunakan dan jam kerja yang seharusnya digunakan. LEV sama dengan AH dikali SR dikurang SH dikali SR, atau LEV sama dengan AH dikurang SH dikali SR, di mana AH sama dengan jam aktual tenaga kerja langsung yang digunakan, SH jam standar kerja langsung yang seharusnya digunakan, SR sama dengan tarif upah standar per jam. Analisis variansi biaya overhead. 1. Variansi pengeluaran overhead variabel. Variansi pengeluaran overhead variabel mengukur pengaruh agregat dari perbedaan antara tarif aktual overhead variabel atau aktual variabel overhead dan tarif standar overhead variabel atau standar variabel overhead rate. 2. Variansi efisiensi overhead variabel. Overhead variabel berubah sesuai proporsi perubahan jam tenaga kerja langsung yang digunakan. Variansi efisiensi overhead variabel mengukur perubahan dalam konsumsi overhead variabel yang muncul karena penggunaan efisien atau tidak efisien tenaga kerja langsung. Kesimpulan, biaya standar adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang dan jasa. Standar yang dibuat ditetapkan berdasarkan pengalaman historisnya. Sistem perhitungan biaya standar digunakan untuk memperbaiki perencanaan dan pengendalian, serta memfasilitasi perhitungan harga pokok produk.